Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Amin. Seperti biasa kali ini aku share lagi kegiatanku. Jadi ini aku masak, buru-buru masak banget pagi-pagi. Karena seperti biasa ya, aku tuh semangat banget bikin video tuh kalau pas Pak suami libur teman-teman. Karena ada yang jagain anakku, terus juga ada yang ngebantuin gitu loh. Terus lebih bebas aja gitu menurutku. Dan tadi aku udah ulek bumbu ya teman-teman. Sisa kurban kemarin tuh aku dapat kepala kambing ceritanya, terus aku rebus dulu pakai baking soda, pakai kayak gitu-gitulah sampai dia empuk gitu loh teman-teman. Terus aku simpen di freezer. Jadi pas masak kayak gini aku tinggal ulek bumbu, terus aku rebus sebentar kepala kambingnya, terus udah siap dimasak gitu karena dia pada dasarnya udah empuk. Dan aku nggak full masak satu kepala kambing ya teman-teman, aku cuman ngambil rahangnya doang, terus sama bakso dipotong-potong kecil-kecil gitu biar makannya gampang. Terus juga bumbu-bumbunya gampang juga ya teman-teman, ini cuman ada bawang merah, bawang putih, ada daun salam, lengkuas, serai, daun jeruk, ketumbar, kayak gitu sih. Tapi termasuk ini lengkap banget karena menurut aku kalau masak perdagingan itu harus kuat rempahnya ya, dan itu pun juga nggak terlalu ngefek yang gimana-gimana. Misalkan kelebihan ketumbar atau kelebihan apa itu, dia tuh lebih enak gitu loh kalau bumbu rempah-rempahnya strong. Dan ini aku pakai gula Jawa juga, agak lumayan banyak. Kemarin aku dikasih stok gula Jawa sama tetanggaku ceritanya. Terus beliau tuh kayak nyewa kamar di kontrakan aku gitu loh teman-teman. Terus usahanya tuh jualan gula Jawa. Nah, aku dikasih tuh, makanya stok gula Jawa aku agak lumayan banyak. Nah, ini ditumis-tumis sampai dia wangi ya teman-teman. Terus pakai minyaknya juga aku nggak terlalu banyak. Yang penting tuh bumbunya matang aja sih. Kalau misalkan bumbunya nggak terlalu matang tuh jadi kayak langu ya. Makanya ngenumisnya tuh harus bener-bener matang. Terus aku kasih juga cabai utuh biar nanti bisa diceplus gitu, biar enak pedas. Mericanya juga banyak. Nah, ini rahangnya itu udah dipotong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Ini juga udah empuk. Makanya ini nanti aku masaknya nggak terlalu lama. Dikasih airnya dikit aja juga. Aku nggak mau rebus terlalu lama juga karena ini tuh jujur bau, kalau bahasa Jawanya bau sengak ya. Aku nggak enak aja sama tetangga kos. Terus aku tambahin juga air biar nanti tuh kalau udah menuju empuk tuh dia tuh kayak kental-kental gitu loh, karena aku lumayan pakai kemiri banyak juga. Dan ini kunci utama yang paling enak, aku pakai sauri lada hitam. Ini menurut aku sausnya tuh pedes gitu ya, pedes terus warnanya hitam pekat, makanya cantik banget dimasakan kayak gini. Aku nanti tinggal nambahin kecapnya nggak terlalu banyak aja karena tadi aku pakai gula Jawa lumayan banyak. Tapi ini menurut aku kunci bikin masakan kali ini enak sih. Aku nggak tahu ini masakannya namanya apa. Kalau menurut aku juga yang paling utama tuh yang bikin enak tuh itu tadi, saori yang lada hitam tadi. Dan ini penampakan kalau udah matang ya teman-teman. Ini udah siap banget dimakan karena kuahnya tuh tinggal dikit udah asat. Terus dia kental-kental gitu. Ini lumayan pedas, aku pakai merica banyak. Alhamdulillah, selamat makan. Ini gantian sama suamiku, makannya nggak bareng karena suamiku ngajak main anakku di luar dulu. Selamat makan. Ini tadi tuh aku ceritanya bikin pecel ya teman-teman, makanya aku masih ada pecelnya pedes juga. Terus pakai kepala kambing tadi aku masak pedes juga. Pedes merica tuh lebih nusuk di lidah ya menurut aku daripada pedes cabe. Kalau pedes cabe tuh ya udah diminumin hilang gitu, tapi kalau merica tuh lebih awet gitu. Bersyukur apapun yang kita makan hari ini, pokoknya harus diimbangi juga. Kalau misalkan hari ini kita bisa makan hewani, besok juga sayur mayur, pokoknya biar balance aja sih. Dan lanjut, ini aku udah ganti baju ya teman-teman, aku pakai celana supaya gampang cuci piringnya, karena aku cuci piringnya masih di kamar mandi ya teman-teman. Jangan mikir jorok atau gimana karena emang keadaannya harus seperti ini. Yang penting kita jaga kebersihan di lantai kamar mandi aja sih. Dan cuci piringnya udah selesai, aku minta tolong anakku buat buang sampah keluar karena aku posisinya nggak pakai jilbab. Terus juga kayak ribet gitu loh teman-teman kalau mau keluar pakai jilbab dulu, makanya minta tolong anak. Dan ini agak siangan dikit, sekitar setengah 10 menuju ke jam 10 aku sama suami sama anakku
ini kondangan ya di teman ngaji, dan ini ada 2 tempat, masya Allah. Tapi aku lupa nama gedungnya teman-teman. Dan ini aku udah menuju siang lagi, udah di rumah lagi, udah ganti baju, dan kamar udah berantakan lagi. Terus itu anakku bobo gitu tadi. Ceritanya ini aku sama Pak Su tuh lagi nyiapin bekal teman-teman. Jadi aku sama Pak Su tuh mau survei kontrakan. Tapi ini aku nggak cari kontrakan baru ya teman-teman. Ini tuh ceritanya suamiku tuh dikasih amanah sama temennya yang kerja di Taiwan untuk ngelola kontrakan yang dia punya gitu, yang baru dia beli. Jadi temennya itu udah bertahun-tahun di Taiwan, terus pulang ke Solo itu buat beli tanah sama yang udah ada bangunan kontrakannya gitu. Dan kontrakannya itu baru aja habis disewa orang. Nah, ini tuh kontrakannya masih kosong gitu loh teman-teman lah. Aku sama suamiku tuh mau ngecek ke sana. Terus ini sebelumnya daripada nanti jajan di jalan, ya kan, lebih boros dan sebagainya. Nah, ini aku sama Pak Su nyiapin makanan dari rumah aja supaya lebih ngirit dan juga berasa kayak apa ya, camping di pinggir sawah gitu. Karena ini di lokasinya bukan di Solo kota tapi di Baki, dan itu agak masuk ke desa gitu, makanya dia pinggir sawah gitu loh teman-teman. Terus ini aku sambil beres-beres, suamiku ngegantiin baju anak aku karena supaya cepet gitu kan. Nggak apa-apa nanti ditinggal posisinya kamarnya berantakan, nggak apa-apa, yang penting ini tuh kita cepet-cepet gitu, karena kasihan kalau misalkan kita berangkat tuh posisinya panas karena kita motoran ya kan. Terus ini aku masukin lauknya. Tadi aku udah goreng tempe juga ya sampai rumah. Pokoknya hari ini tuh makannya tuh agak banyak. Ini suami aku tuh sebenarnya yang udah harus di hati-hati sih, karena berat badannya udah lumayan gitu kan. Kalau aku sih ya udahlah ya. Yang paling PR tuh lemak di perut itu sih, bener-bener pusing banget. Dan jangan lupa lauk pauk yang sisa itu tuh dimasukin ke kulkas, karena sejak aku ada kulkas ini tuh aku tuh jadi sering naruh apa-apa tuh di kulkas teman-teman. Ya walaupun gak semua sih, tapi kayak misalkan di luar banyak semut gitu kan, aku tuh lebih seneng aku masukin ke kulkas. Agak kaget ya, karena sebelum-sebelumnya tuh aku tuh harus nyimpen makanan tuh sebaik mungkin gitu supaya nggak diburu sama semut. Nah kalau sekarang udah lebih gampang, walaupun nggak semua makanan sih. Nah ini udah di perjalanan, alhamdulillah anakku bobo lagi karena tadi tuh dia ngantuk banget. Ini masya Allah di Solo tuh lagi panas banget ya teman-teman, menurut aku kayak nyelekit gitu panasnya. Dan alhamdulillah ini udah sampai kontrakannya. Jadi ini di daerah Baki teman-teman, ini kontrakan milik temannya suami aku yang baru aja beli. Dan ini view-nya masya Allah bagus banget sih, karena di pinggir-pinggir sawah. Di depannya ini tuh pas ada pabrik gede banget, tapi aku nggak tahu itu nama pabriknya apa karena aku baru pertama kali kesini juga. Dan aku mau kasih tunjuk ini kontrakannya ya. Ini ada beberapa kamar, kalau nggak salah sekitar 10-an mungkin ya. Tapi bangunannya tuh kayak rumah gitu loh teman-teman, terus dipetak-petak. Terus di dalam tuh kayak gini, tapi menurut aku bagus karena di dalam itu udah ada kamar mandi sendiri-sendiri. Terus juga udah dikasih fasilitas kasur sama lemari satu. Terus di atasnya tuh udah ada plafonnya semua, jadi enak sih daripada kontrakan aku yang bener-bener blong, nggak ada apa-apanya, terus di atasnya belum di plafon juga. Tapi ini minusnya tuh menurut aku ngap ya, karena minim ventilasi, bener-bener kayak rumah tertutup gitu loh. Jadi ini kalau misalkan ada satu perokok ini bakalan keluar banget sih bau-baunya menurut aku. Tapi ini menurut aku ya harganya 500.000 per bulan, ini udah lumayan ya. Nah ini kamar mandinya lumayan besar, hampir seukuran kamar mandi yang aku kontrak gitu, yang di Solo. Terus di atas ada ventilasinya juga kecil. Dan kamar mandinya tuh udah ada keramiknya. Kalau di tempat aku tuh keramiknya kan cuman di lantai, kalau ini udah sama pinggir-pinggiran temboknya gitu, jadi nggak bakal ames kalau bahasa Jawanya. Terus ini suamiku mau beres dulu karena ini baru aja ditinggal sama penghuninya.
Ini nanti bakal diberesin, terus bakal difoto-foto gitu buat dibikin spanduk. Dan ini udah sampai rumah aja. Ini tadi udah tidur siang juga ya teman-teman, udah capek karena panas banget. Terus ini sorenya suami sama anakku tuh mau ngaji ke rutinan gitu ke tempat habaib di daerah Pasar Kliwon. Dan aku bisa di rumah me time sambil bersih-bersih. Terus ini malam harinya, karena ini tuh judulnya A Day in My Life, makanya ini tuh kegiatan dalam satu hari ya teman-teman. Dalam satu hari kebetulan suamiku libur, nah ini lumayan produktif sih dari pagi. Terus ini malamnya aku ngaji lagi, rutinan lagi di dekat kontrakan. Alhamdulillah untuk hari ini lancar. Terima kasih teman-teman yang udah nonton kegiatan aku. Maaf kalau banyak salah-salah kata dan kurangnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.